Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan Hakim yang kami muliakan, para pensyarah sekalian, serta hadirin wal hadirat rahimakumullah. Indonesia adalah sebuah negeri tempat tumbuh suburnya beragam kebudayaan yang dijaga dan dipelihara oleh masyarakatnya. Di negeri ini terdapat lebih dari 740 suku bangsa atau etnis, serta 583 bahasa yang dialek dari 67 bahasa Indo yang digunakan oleh berbagai suku bangsa. Di samping itu, mereka juga menganut 6 ajaran agama, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keberagaman budaya, latar belakang keluarga, dan etnis tersebut saling berinteraksi dalam komunitas masyarakat Indonesia. Misrawi dalam bukunya pada halaman 46 di tahun 2007 menjelaskan bahwa kemajemukan merupakan keniscayaan dan hukum alam yang tidak dapat dirubah ataupun dilawan. Masyarakat majemuk tentu memiliki aspirasi dan budaya yang beraneka ragam. Mereka juga memiliki kedudukan yang setara. Tidak ada perbedaan kelompok masyarakat satu dengan lainnya. Dalam kemajemukan, sikap yang paling ideal adalah sikap toleransi antar sesama agama yang berbeda aliran ataupun yang berbeda agama. Hal inilah yang menarik kami untuk mengambil judul sarahan, yaitu Nabi Pengajar Toleransi. Sebagai landasan awal, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang akan dibacakan oleh qari'ah kami berikut ini. Yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal.
Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, dari segi balaghah, ayat tersebut bersifat khabar atau suatu informasi bahwa manusia diciptakan dari jenis laki-laki dan perempuan, bercorak suku serta berlainan bangsa. Pada ayat di atas terdapat kata lita'arafu menurut Imam Ali Ashabuni dalam Zawat At-Tafsir yang menjelaskan agar kamu saling mengenal, menjalin komunikasi yang harmoni, dan menebarkan cinta kasih serta kasih sayang yang tiada pilih kasih. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, sikap toleransi mengarah kepada sikap terbuka dan mau mengakui adanya berbagai macam perbedaan yang merupakan fitrah dan sunatullah yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, tidak diragukan lagi bahwa Islam menganjurkan sikap toleransi. Sikap toleransi ini digambarkan dalam Al-Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8 yang akan dibacakan oleh qari'ah kami berikut. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam urusan agama dan tidak pula mengusirmu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, Syaukani menjelaskan bahwa pada ayat di atas terdapat makna bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melarang umat Islam untuk berbuat baik kepada kafir ini, yaitu orang-orang non-muslim yang membuat perjanjian dengan umat Islam untuk tidak melakukan peperangan dan juga tidak membantu non-muslim lainnya untuk memerangi umat Islam. Ayat tersebut juga menunjukkan bahwa Allah tidak melarang kita untuk bersikap adil dalam bermuamalah dengan mereka. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengancam umat muslim yang memerangi non-muslim agar tidak memasukkan mereka ke dalam surga. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, barang siapa yang membunuh non-muslim yang terikat perjanjian dengan umat Islam, maka ia tidak akan mencium keharuman surga. Sesungguhnya keharuman surga itu bisa dicium dari jarak 40 tahun perjalanan di dunia.
Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dalam catatan sejarah banyak hadis-hadis sahih yang menceritakan tentang sikap toleransi yang dipegang teguh oleh Nabi saat berinteraksi dengan kaum non-muslim di sekitarnya. Contohnya saja kisah Nabi yang menggadaikan baju perangnya kepada Abu Syam, seorang Yahudi. Namun Ali Mustafa menegaskan bahwa sikap toleransi yang dimaksud adalah dalam keduniaan saja, yang tidak ada permasalahannya dalam akidah dan ibadah. Kendati demikian, para ulama kontemporer ada yang memperbolehkan hal-hal seperti mengucapkan selamat hari raya kepada non-muslim selama umat muslim yang bersangkutan tidak meyakini ajaran agama mereka. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, konsep toleransi dalam Islam berbeda paham dengan pluralisme, yang artinya mereka menganggap bahwa benar semua agama-agama yang ada dan pemeluknya akan masuk surga bersama-sama dengan umat muslim kelak. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ayat ini menegaskan bahwa Islam mengakui keberadaan agama-agama lain, tetapi Islam tidak mengakui benar ajaran agama-agama mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kafirun ayat ke-6 yang berbunyi, Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Sebagai simpulan syarahan kami adalah, yang pertama, manusia diciptakan Allah dari jenis laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling kenal mengenal dan saling toleransi. Yang kedua, toleransi telah dicontohkan oleh Rasulullah dengan melakukan interaksi beragama, bersuku dan berbangsa, dengan membuat perjanjian Madinah. Dan yang terakhir, dalam melakukan sikap toleransi perlu ada batasan yang jelas, bahwa toleransi dilakukan dalam semua aspek kehidupan kecuali dalam beribadah. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Izinkan kami melantunkan sebuah pantun. Sungguh cantik anak dara, kalau tersenyum memikat hati, Kalau tersilap tutur bicara, maaf dipinta sepenuh hati. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.